Puji Tuhan kita hari ini dapat ada di rumah Tuhan karena sebuah anugerah. Ya, ada orang-orang yang tidak berkesempatan untuk ada di rumah Tuhan karena penganiayaan, karena musibah, karena isu-isu yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan itu menyebabkan mereka tidak dapat ada di rumah Tuhan. Kalau Anda hari ini masih boleh datang ke rumah Tuhan, itu adalah sebuah kesempatan, itu adalah sebuah anugerah, itu adalah sebuah ya kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Ya, jangan sampai pada ketika kita ya dalam tekanan, dalam isu, dalam masalah baru kita datang ke rumah Tuhan. Tetapi dengan itu kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2026. Siapa yang semangat di tahun ini? Ya, di dalam roh saya merasakan ada sesuatu yang besar, yang terlalu besar yang Tuhan ingin lakukan di tahun 2026 ini. Tetapi gereja Tuhan apakah siap untuk menggalas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing? Sebelum saya ya meneruskan perkongsian saya pada hari ini, ya saya mendengar sebuah khotbah dari beberapa hamba-hamba Tuhan ya tentang apa yang terjadi di musim-musim ini, ataupun apa yang sedang terjadi di tahun 2026 sampai pada tahun-tahun yang akan datang. Di mana saya mendengar bahwa bukan satu, tetapi beberapa hamba-hamba Tuhan sedang menubuatkan apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang ke depan ini. Pada tahun memasuki tahun 2025, Tuhan mengingatkan saya bahwa kita sedang memasuki tahun yang penuh dengan kegelapan. Di tahun 2025 kita melihat terlalu banyak musibah yang terjadi di mana-mana. Tetapi tahun 2026 ini saya tidak bertujuan untuk menakut-nakuti kita. Tetapi saya mau gereja Tuhan bersiap sedia untuk melihat, untuk menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri, dengan bergantung pada kemampuan untuk bekerja, mencari uang. Tetapi mari kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan dalam segala keadaan. Supaya kita boleh bertahan menghadapi hari-hari yang akan datang. Di musim ini, ya 5 tahun ke depan ini kita sedang belajar bagaimana kita boleh berakar, bertumbuh, dan menjadi sebuah generasi yang hidup ataupun menghidupi Kristus di dalam dirinya. Ya. Dalam beberapa waktu ke depan ini kita sebagai umat Tuhan perlu berusaha, perlu mengejar yang ilahi, perlu mencari Tuhan dengan lebih lagi. Ya, kita sebagai umat Tuhan perlu mengejar Tuhan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini Bapa, hamba-Mu datang kepadamu, memberikan hati dan memberikan seluruh kemampuan hamba-Mu untuk dipakai guna oleh Roh-Mu yang kudus. Memberitakan firman-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu dengan hikmat yang daripada Allah sendiri. Bukan apa yang hamba-Mu ingin sampaikan Bapa, tetapi apa yang Roh-Mu ingin sampaikan itulah yang Kau letakkan di hatiku. Sehingga Bapa Surga, perkataan-perkataanku bukan kemanusiaan, tetapi yang ilahi, yang daripada Roh-Mu yang kudus. Bapa Surga, hamba-Mu berdoa supaya seluruh ruang ini dibersihkan dengan kuasa darah-Mu. Dan ada pasukan malaikat-malaikat Tuhan yang berjaga di setiap penjuru. Bahkan mereka yang ada di rumah, Roh Allah tidak terbatas untuk menjangkau mereka, untuk menjamah mereka, untuk menyentuh pribadi lepas pribadi. Supaya Bapa Surga, kebenaran-Mu ini Bapa akan memberikan rema, memberikan Bapa Surga pengertian, memberikan kejelasan, memberikan Bapa Surgawi makanan yang akan menguatkan kami untuk melangkah di tahun-tahun ini. Kami tahu bahwa di tahun-tahun ini adalah tahun penentuan. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang
menentukan apakah kami akan dapat menikmati kehidupan yang kekal ataupun kami akan gugur. Firman-Mu memberikan penjelasan dengan sangat-sangat jelas Bapa. Oleh itu berikan kami telinga rohani. Telinga yang siap diurapi dengan Roh-Mu yang kudus. Melalui telinga ini Bapa Surgawi kami boleh menangkap. Mendapat kepekaan yang ilahi sehingga kami menangkap dan sungguh-sungguh mengerti. Menjadi sebuah generasi yang berkenan, yang hidup sebagaimana kami dipanggil. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kami berdoa dan menyerahkan waktu yang kami gunakan ini. Haleluya. Dan mari sama-sama kita yang beriman. Mari kita katakan amin, amin, amin. Mungkin pitch ini terlalu tinggi. Seperti ada sound. Ya, dan pagi ini saya ingin kita sama-sama belajar melihat firman Tuhan yang saya berikan tajuk di sini, generasi yang hidup untuk Kristus. Ya, kita mau menjadi generasi yang hidup untuk Kristus. Generasi ini berbicara ataupun berkaitan dengan orang-orang tua, ya, ibu bapak, dan kepada anak-anak, kepada cucu dan kepada cicit. Ini adalah generasi, sebuah generasi atau satu generasi yang hidup untuk Kristus. Kita mau memiliki sebuah generasi yang mengenal Allah, yang hidup untuk Kristus, yang menjadikan Yesus sebagai tunggak dalam hidupnya, yang menjadikan Yesus sebagai keutamaan dalam keluarga besarnya. Kalau boleh saya tanya, siapa yang dalam memasuki tahun 2026 ini sudah berkumpul dengan keluarganya dan menyembah bersama dan berdoa bersama? Ada? Haleluya. Anda telah melakukan kewajibanmu sebagai orang yang dipanggil menjadi generasi yang mengenal kebenaran. Banyak kita yang memasuki tahun demi tahun hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri. Banyak kita yang tidak terlalu kisah, tidak terlalu peduli ya tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, ketika kita memasuki tahun-tahun yang ke depan. Kita harus belajar menjadi sebuah generasi ataupun membentuk sebuah generasi yang hidup di dalam kebenaran. Hari-hari ini saya melihat banyak orang-orang yang disuruh kembali kepada keluarganya, melayani keluarganya sendiri. Apakah kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini menjadi generasi yang hidup mengenal kebenaran dalam hidup kita, ataupun mengutamakan kebenaran di dalam kehidupan kita? Kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ya, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan ini sangat sederhana tetapi mengandung makna yang sangat-sangat besar dalam hidup kita. Ya, berbalik kepada apa yang saya katakan tadi, ketika saya mendengar beberapa nubuatan-nubuatan apa yang Tuhan akan lakukan di tahun 2026 dan tahun 2000 yang seterusnya. Salah satunya adalah sebuah pesan Tuhan tentang persiapan. Bukan hanya persiapan untuk kita boleh menyimpan keuangan kita untuk mempersiapkan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam tahun-tahun ke depan. Bukan hanya mempersiapkan kita untuk menyimpan beberapa peratus uang di account kita, di bank kita. Tetapi juga kita dikatakan di masa-masa ini harus mempersiapkan roh kita. Kita harus mempersiapkan roh kita menjadi orang-orang yang perkasa di waktu-waktu ini. Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang hanya datang ke gereja, berdoa, makan, bercicet dan enjoy kehidupan ini. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran.
Amin. Mari sepakat ya. Mari kita sepakat untuk menjadikan kebenaran itu sebagai keutamaan kita di tahun 2026. Siapa yang mau bertekad untuk menjadikan firman sebagai keutamaan dalam hidupnya pada tahun 2026 ini? Saya tidak melihat Anda, tetapi urusan Anda dengan Tuhan. Urusan pribadi demi pribadi dengan Tuhan. Ya. Mari kita melihat firman Tuhan ini. Oleh itu singkirkan segala niat jahat, penipuan, kepura-puraan, iri hati dan semua fitnah. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu haus akan air susu suci firman Allah, supaya kami bertumbuh subur sehingga beroleh penyelamatan. Kamu sendiri telah mengalami kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan di sini, latar belakang daripada surat ini adalah surat yang ditulis oleh Simon Petrus ini. Surat ini ditujukan kepada umat-umat Kristen yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Dan surat ini adalah merespon keadaan orang-orang Kristen yang teraniaya pada waktu itu. Oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang yang menolak Injil pada waktu itu. Sehingga keadaan ini membuatkan orang-orang hampir hilang harapan dalam hidup mereka. Tetapi Rasul Petrus menulis surat ini untuk membangkitkan roh mereka atau untuk mendorong mereka untuk menguatkan keadaan gereja-gereja yang pada hari itu mengalami tekanan. Kalau kita mengalami tekanan di jiwa, di roh kita, firman ini adalah untuk Anda. Ya. Dan tujuan penulisan surat ini adalah untuk memberikan pengharapan, penghiburan, nasihat supaya tetap setia, supaya hidup kudus, taat, sementara ataupun sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti yang saya katakan tadi, ada seorang hamba Tuhan dan itu betul-betul memukul saya. Dan dia katakan dia mendapat penyataan oleh roh Tuhan. Dan dia disuruh sebelum memasuki 2026 ini dia disuruh untuk mengambil personal seperti retreat seperti itu. Dan pada waktu itu Tuhan berbicara kepadanya. Dan Tuhan katakan bahwa di tahun 2026 ini adalah tahun yang dimana kita sedang memasuki tahun kesukaran. Di media-media sosial berkata tentang cashless. Hari ini sebagai anak-anak Tuhan, ketika suatu masa nanti mungkin belum 2 atau 3 tahun ke depan, tetapi yang pastinya beberapa tahun ke depan kita akan menghadapi apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu, sebuah masa yang sukar. Kalau kita tidak siap menghadapi hari-hari ini, maka kita akan menjadi pecundang. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, penderitaan, tekanan-tekanan yang berat, bagaimana respon hatimu? Apakah engkau akan membelakangi Tuhan hanya karena sebuah kehidupan yang sementara? Maka dengan itu, belajar memakan firman kehidupan setiap hari. Nah, di sini big idea daripada apa yang saya ingin jelaskan adalah peringatan tentang identity kita sebagai orang benar. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang dipanggil untuk hidup kudus, untuk hidup hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita, bukan untuk sesiapa. Tetapi kita dipanggil sebagai umat pilihan Tuhan yang telah ditebusnya dengan darahnya yang kudus, untuk menjadi generasi yang berkomitmen untuk hidup berani. Kalau kamu tanya saya, kalau hari ini ada satu orang yang ada di depan dan mengacukan pistol di hadapan saya, ya secara manusia saya takut.
Tetapi saya sedang mempersiapkan hati saya untuk kemungkinan yang akan datang. Dan pertanyaannya hari ini, apakah kita menjadi generasi yang berani hari ini? Menjadi generasi yang siap untuk berhadapan dengan isu-isu penolakan, isu-isu penganiayaan. Di negara-negara luar sekarang, kalau kita melihat di Iran, dikatakan menurut data yang saya terima ada 12.000 orang-orang Kristen yang dibunuh dalam beberapa waktu kebelakangan ini. Ini belum sampai di sini. Ini belum sampai di Malaysia. Tetapi apabila waktunya datang, apakah hatimu siap? Apakah hatimu siap? Karena firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, di akhir-akhir zaman ini Tuhan sedang menggoncangkan. Tuhan sedang menggoncangkan. Tetapi yang tidak tergoncangkan adalah kekuatan yang ada di dalammu. Di seluruh dunia sekarang ini sedang berlaku kegoncangan besar-besaran. Beranikah engkau mempertahankan imanmu? Beranikah engkau berpegang teguh sambil menunggu dengan penuh pengharapan kedatangan Tuhan di awan-awan, mengangkat kita dalam kemuliaan? Haleluya. Amin. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di masa-masa ini, apa yang perlu kita lakukan untuk kita boleh bertahan? Firman Tuhan berkata bahwa di ayat yang pertama, oleh itu singkirkan segala niat jahat, penipuan, kepura-puraan, iri hati dan semua fitnah. Apa yang ada di dalam hati kita? Mari masing-masing kita cek. Mari masing-masing kita menyelidiki apa yang ada di dalam hati sanubari kita. Karena kalau kita tidak punya tekad untuk menghalau ataupun menyingkir ataupun membuang ya kejahatan-kejahatan yang selama ini merajalela di dalam hidup kita, maka kita tidak akan dapat bertahan. Maka kita tidak akan dapat melahirkan generasi-generasi ilahi. Generasi yang menyenangkan hati Tuhan, generasi yang memuliakan hati Tuhan tidak boleh. Karena apa? Masih ada kejahatan di mana semena-mena iblis akan datang kepadamu, lihat hatimu. Ini yang kamu sudah buat. Dan tuduhan demi tuduhan akan datang kepadamu. Dan sehingga engkau tidak punya kekuatan untuk mempertahankan iman. Sangat jelas di hari-hari yang terakhir ini, pesan Tuhan, bagaimana kita hidup benar adalah menyingkirkan. Mari selidiki apa yang ada di dalam hatimu. Kalau ada iri hati, kalau ada sakit hati, kalau ada fitnah yang masih bermain di pikiranmu dan membuatkan emosimu up and down, mari hari ini kita bereskan. Ambil waktu pribadimu dengan Tuhan. Saya juga selalu cek hati saya. Kadang-kadang ada masa emosi kita terganggu. Tetapi bagaimana respon kita ketika emosi kita terganggu? Ketika pikiran kita dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Apakah kita merespon dengan kebenaran? Ataukah merespon dengan membalas kejahatan yang kita simpan di dalam hati kita? Di dalam Amsal 4 ayat 23 berbicara tentang hati adalah sumber hidup. Semua berpunca dari hati yang akan membuatkan perlakuan-perlakuan yang kelihatan keterampilan di luaran ini. Di dalam Markus 7 ayat 15 berkata, apa yang masuk dari luar ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya.
Apa yang keluar daripada seseorang itulah yang menajiskannya. Oleh itu kita perlu ya berhati-hati dengan apa yang kita keluarkan. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu itu menentukan kondisi hatimu. Ada orang yang berkata ya sebuah ya iklan yang saya lihat ya ini iklan yang saya lihat ketika anak-anaknya ya datang bersama istrinya dan dengan beberapa anak dan dia mak mentua ya daripada perempuan ini berkata, itulah kamu, dia kata terlalu banyak anak sehingga kamu tidak boleh dapat kendaraan yang bagus. Dan ini menantu nih sakit hati. Macam mana cara saya membalas? Dan tiba-tiba dia dekati mak mentua dia tempeleng. Dia tampar mak mentua dia dan dia katakan, mak sorry mak, saya bukannya hati saya sebenarnya baik, tapi perlakuan saya tiba-tiba saya merefleksi apa yang mak sebutkan itu. Ya, dan ini nyatanya bahwa apa yang ya ketika maknya berkata seperti itu, respon hatinya apa? Respon hatinya apa? Marah. Sudah tentu dia marah sehingga tangannya naik dan menampar muka emak mentua dia. Ini refleksi hati. Kalau kita berkata, tidaklah sebenarnya saya tidak bermaksud begitu. Tapi Anda telah mengeluarkan perkataan yang menyakiti orang lain. Ya. Anda dan saya, kita semua belajar kontrol. Karena semua kenajisan itu keluar dari mulut kita. Dan itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Mari kita belajar mengontrol atau menguasai perkataan-perkataan dari mulut kita. Dan firman Tuhan dikatakan di sini adalah apa yang keluar, apa yang masuk keluar dari luar ke dalam seorang tidak dapat menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Bukan hanya menajiskan orang tetapi menajiskan dirinya sendiri. Karena semua sumbernya datang dari pribadi orang itu. Mari kita belajar. Di masa-masa yang terakhir ini tidak ada masa untuk kita bermain-main dengan cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita seterusnya melihat dan generasi yang hidup untuk Kristus itu dikatakan oleh firman Tuhan adalah generasi bayi dalam Kristus. Ya ketika saya mempelajari firman ini terlalu sukar untuk saya menangkap arti yang sangat dalam daripada firman Tuhan ini. Dikatakan di sini seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu haus akan air susu suci firman Allah. Ya, bayi itu connected dengan apa? Susu ibu. Ya, semua ibu-ibu di sini paham apa yang saya maksudkan. Nah, dikatakan di sini seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu memiliki kecenderungan tidak lain dan tidak bukan hanya mau minum susu, minum susu, minum susu, minum susu. Muntah minum susu, muntah minum susu. Ya, untuk yang lain yang belum ada anak mungkin kamu tidak paham. Ya, tetapi untuk seorang ibu paham. Ya, yang dimaksudkan dengan bayi yang baru lahir ini. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, ya kita sebagai umat-umat Tuhan hari-hari ini ingin seperti bayi yang barulah lahir. Dan bukan hanya kita ingin seperti keadaan bayi yang baru lahir, seperti bayi yang ingin dan haus akan air susu itu. Ya, generasi hari-hari ini juga harus memiliki sebuah kehausan, keinginan untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Seperti tidak semangat amin kita pagi ini kalau berkaitan dengan firman. Ya,
Karena tidak lain dan tidak bukan, kehidupan kita hanya bergantung dengan firman. Kita tidak boleh hidup hanya karena makan nasi. Ya. Karena firman Tuhan sangat-sangat jelas berkata, generasi hari-hari ini yang ingin hidup dalam kebenaran, yang ingin melakukan apa yang dituntut oleh firman, harus mengutamakan firman. Ketika hujung tahun lepas, saya bawa bapak saya datang ke sini. Setiap kali bapak saya datang ke sini ada sesuatu yang saya belajar dari dia. Dan bapak saya berkongsi kepada saya nama panggilan kesayangan saya adalah Neng. Oke. Dan dia katakan dia sangat excited. Dia katakan, Neng, dia kata, untuk tahun ke depan ini saya punya satu tekad. Ya Pak, apa Pak? Dan dia katakan, saya mulai dulu saya membaca firman Tuhan hanya beberapa pasal. Tetapi di tahun 2026 ini saya punya tekad untuk membaca 10 pasal setiap hari. Wow, saya katakan, oke Bapak, oke. Dan ketika dia mengambil waktu doa pagi dan saya mendengar dia baca Kejadian 1 ayat 1. Demikian. Ya, dan perlahan saya tunggu dia dia seperti dia tidak ingin berhenti. Saya kata, Pak, sudah masanya untuk kamu ambil breakfast. Dia katakan tunggu dulu, saya mesti habiskan ini dulu baru saya boleh keluar dan ambil breakfast. Amin. Dan oleh karena saya rasa tercabar dan saya rasa malu sebagai hamba Tuhan. Kalau Bapak saya boleh baca 10 pasal, saya tidak mau kalah, saya mulai bertekad untuk juga baca 10 pasal. Pembacaan saya dari tahun lepas sampai pertengahan terhenti di situ. Dan itu sangat memalukan saya. Tidak dapat teruskan. Dan saya kata, wow, Bapak ini betul-betul menjadi utusan Tuhan yang mengingatkan saya. Dan saya melihat ya, sebuah generasi yang hidup bagi Tuhan adalah mencintai firman kebenaran. Bapak saya bukanlah seorang yang sempurna. Bapak saya ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tetapi apa yang saya lihat dari hidup bapak saya, dia mengejar Tuhan dengan cara yang excellent menurut saya. Walaupun ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tetapi saya tidak fokus kepada kelemahan itu. Karena saya melihat kekuatan yang ada di dalam dia. Yang boleh menguatkan saya. Karena itu adalah generasi di atas saya. Jadi generasi di atas saya yang menurunkan berkat itu dalam hidup saya. Saya juga harus menurunkan berkat itu kepada anak-anak saya. Kalau tidak bermula dari saya tidak boleh mengharapkan anak-anak saya untuk baca firman. Saya tidak boleh menuntut, oh kamu baca pasal ini, kamu baca ini. Tetapi saya, maknya sendiri tidak melakukannya. Semuanya bermula dari pribadi kita. Semua bermula dari kita masing-masing. Mungkin juga ada ibu bapak kita yang belum secara aktif membaca firman. Bermula dari kita. Tunjukkan teladan. Tunjukkan teladan. Dalam beberapa waktu ini karena kesibukan saya tidak dapat menghabiskan 10 pasal. Hari pertama, kedua saya boleh. Tapi hari ketiga saya tidak dapat, tetapi saya kecap. Saya berusaha kejar bapak saya. Saya tidak mau ketinggalan. Ya. Maka hari ini kita, apa tekadmu? Apakah tekadmu hari ini untuk mengejar sesuatu yang sementara di dunia ini? Apakah engkau ingin mengejar sesuatu yang ilahi dalam hidupmu? Kalau kita melihat ya, saya ingin ya karena analogi daripada firman Tuhan ini adalah tentang bayi. Saya ingin kita melihat sedikit sebanyak berkaitan tentang bayi yang dikatakan umur 0 sampai 1 tahun. Dikatakan secara fisikal pertumbuhannya pesat karena apa? Dia suka minum susu dan dia bergantung sepenuhnya kepada penjagaan ya orang tuanya. Dia belajar melalui deria, melihat, mendengar, merasa dan mulai belajar mengenal. Dan paham sedikit asas ya. Dari segi emosional dia dia membentuk ikatan. Ya, ikatan yang paling dekat kepadanya adalah siapa? Ibunya.
ya, ibunya. Ya, dan dia coba untuk mengekspresikan keperluan melalui tangisan, ya mulai mengenali orang yang terdekat. Oke, Brian, saya paham. Brian ada baby, ya dia mulai anaknya mulai mengenali dia. Pagi-pagi sudah say hi kan? Ya. Ya, dan inilah reaksi anak kecil. Dia belum boleh mengutarakan perkataan-perkataan, ungkapan daripada apa yang dia usahakan untuk diungkapkan. Tetapi dia berkomunikasi melalui apa? Melalui reaksinya. Ya. Dan kalau kanak-kanak 1 sampai 12 tahun pula adalah mereka mereka memulai memiliki kemahiran. Ya, kemahiran moto halus dan kasar ya dalam perkembangan mereka mulai berjalan, berlari, menulis dan sebagainya. Mereka mulai menggunakan perkataan-perkataan yang sedikit-sedikit menyebut apa yang kita ibu bapak ajarkan ya dan mulai berpikir secara logik. Mereka mulai bersekolah menyelesaikan masalah yang mudah dan mereka mulai memiliki circle of friends ya di sekitar mereka. Mereka mulai mengungsikan perasaan mereka dengan sangat-sangat jujur. Saya suka bercakap dengan anak-anak. Yang kenapa? Karena saya tahu bahwa apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka cakapkan itu datang dari hati mereka yang benar-benar tulus. Orang tua selalu punya motif-motif di sebalik perkataan. Ya, jadi saya senang dengan bergaul dengan anak-anak karena ya sebagaimana ketika saya melatih anak-anak saya pada waktu kecil, saya selalu mendengar ya keluhan mereka yang sangat-sangat jujur. Nah, firman Tuhan ini digambarkan seperti susu ibu untuk pertumbuhan bayi yang sehat. Nah, susu ibu itu mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Ya, menurut penyelidikan ini menurut dokter ya, penyelidikan yang saya lihat di Google dan dikatakan bahwa susu seorang ibu itu untuk pertumbuhan bayi yang sehat adalah sebuah makanan yang penuh nutrisi atau zat yang sangat-sangat sehat untuk tubuhnya. Ya, dan susu itu melindunginya daripada penyakit jangka panjang. Ya, itu sebabnya waktu anak-anak saya masih kecil dalam rangka berjimat cermat juga saya lebih prefer memberi susu kepada mereka berbanding formula kecuali kalau keluar ya dan ini bagus untuk anak ya dan dikatakan juga risiko kematian mengejut itu dikurangi apabila anak itu diberikan susu seorang ibu ya dan juga risiko kanker juga berkurang. Nah, anak yang selalu melekat dengan ibunya dan menyusu, dikatakan jiwanya lebih tenang dan dia rasa selamat. Anak ini tidak mudah ya menangis-menangis cengeng. Tetapi anak ini ketika dia dekat dengan ibunya, dia akan merasakan sebuah ketenangan damai. Dan dikatakan oleh dokter juga bahwa ini adalah vaksin terbaik. Ya, menolong antibodi anak itu supaya dilindungi daripada penyakit. Dan memberikan pertumbuhan intelektual yang tinggi, kebijaksanaan kepada anak. Dan yang seterusnya adalah kurangnya risiko obesity kepada anak. Ketika anak menyusu kepada ibu dan itu akan membuatkan pertumbuhan ya tubuhnya itu seimbang. Nah kalau kita kaitkan pula dengan kehidupan kita seharian sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa firman itu baik untuk jiwa dan roh kita? Itu memberikan apa? Ketenangan bagi jiwa dan roh kita. Apabila saya tidak membaca firman sepanjang hari jiwa saya menjadi gundah gulana. Saya merasakan ada sesuatu yang kurang dalam saya. Ya ketika saya membaca firman hari itu adalah hari yang sangat spesial. Maka firman itu adalah seperti apa vaksin. Ya, jangan bersandar kepada vaksin-vaksin yang ada ditawarkan oleh dunia karena itu mengandungi banyak racun. Tetapi vaksin yang terbaik untuk jiwa dan rohmu adalah firman Tuhan. Mari mulai menjadikan firman itu kesukaan. Saya pada mulanya karena saya tidak begitu paham ya cerita-cerita dalam Alkitab. Saya selalu membaca kalau saya mau tidur baru saya baca dan itu benar-benar membuatkan saya tidur nyenyak.
Siapa yang sama dengan saya? Ya. Bila tidak dapat tidur banyak pikiran, bacalah firman supaya tiba-tiba kau tidak sadar diri. Ya, tetapi itu adalah permulaan. Jadikan firman itu sebagai kesukaan. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan ya menaruhkan sebuah timbangan yang berat membuatkan matamu tertutup. Ya, dan menutup pikiranmu untuk tidak memahami firman. Mulai. Mungkin itu tidak sebanyak 10 pasal, tetapi mulai dengan ayat demi ayat. Sekurang-kurangnya ada pengisian. Sekurang-kurangnya. Ya. Supaya apa? Itu juga memberikan kita hikmat ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Ketika kita bingung, ketika kita tidak tahu. Ya, Roh Kudus itulah guru agung kita. Yang mengajar kita, yang menyatakan ya apa yang kita perlu lakukan. Mengapa kita perlu membaca firman Tuhan? Ya, ada waktu-waktunya kita sangat-sangat memerlukan firman itu. Karena ada waktu-waktunya kita tidak baik-baik saja. Ada waktu-waktunya kita perlukan kebenaran untuk membuat kita mengerti jalan mana yang harus kita pilih. Dan firman Tuhan ini dikatakan bahwa memberikan nutrisi bagi jiwa dan roh kita. Memberikan kita perlindungan daripada serangan sakit penyakit. Memberikan kita perlindungan daripada risiko-risiko kanker rohani yang membunuh. Kematian mengejut. Banyak orang hari-hari ini kalau kita lihat ya di gereja-gereja banyak memberikan penekanan ya. Pelayanan kita KD juga memberikan penekanan mental health. Mengapa? Tidak ada firman di dalam hidup orang itu. Dan hari-hari ini seperti yang saya katakan, kita sedang memasuki tahun-tahun yang sulit, yang sukar, yang akan kita berhadapan dengan masalah demi masalah. Tetapi bagaimana cara kita untuk menenangkan jiwa kita? Bagaimana cara kita untuk memulihkan luka-luka dalaman kita? Baca firman, kembali kepada firman. Firman Tuhan dikatakan seperti air yang membersihkan. Firman Tuhan itu juga adalah seperti makanan yang memuaskan jiwa dan roh kita. Firman Tuhan itu dikatakan seperti pelita. Ketika kita berjalan dalam gelap, pelita itu diperlukan di dalam gelap. Itulah firman kehidupan. Saya menggalakkan di dalam cell group. Mulai ya, ketua-ketua cell group mulai aktifkan cell group Anda untuk membaca dan merenungkan firman. Jangan lagi kita hidup seperti tahun-tahun lepas. Jangan lagi kita hidup seperti ya kita pikir oh tahun depan saya pasti akan memasuki tahun 2027. Belum tentu. Belum tentu. Engkau tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu selepas ini. Maka dengan itu kita perlu belajar untuk menerapkan firman dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan yang perlu menerapkan firman dalam hidup kita? Nah, kita lihat di sini supaya apa? Kita memahami rahasia kerajaan Allah. Amin. Amin. Semangat kita menerima firman. Kalau kita ingin mendapat ya pengertian tentang hal-hal yang rahasia, baca firman. Baca firman. Nah, kita melihat di sini Matius 11 ayat 25, ya saya tidak akan membaca. Ya, ini adalah doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa ketika dia ya setelah dia mengutus murid-muridnya pergi secara berdua-dua untuk memberitakan Injil. Ya, setelah pelatihan beberapa tahun, Tuhan Yesus mulai mengutus mereka.
Dan ketika mereka kembali kepada Yesus dan mereka katakan kepada Yesus, Yesus kami sudah melakukan mujizat ini. Yesus kami sudah melakukan ini. Kami sudah melakukan ini dan ini dan ini. Dan setelah itulah Yesus berdoa. Nah kalau dikatakan di sini kutunjukkan kepada anak-anak kecil. Apakah yang Yesus utus itu anak-anak kecil? Murid-murid Yesus itu anak-anak kecil? Bukan. Dewasa seperti Anda dan saya. Tetapi mengapa firman Tuhan mengatakan mereka itu seperti kanak-kanak kecil? Karena mereka itu masih belajar tentang menggunakan kuasa dan otoriti mereka di dalam Yesus. Dalam masa 2 tahun itu Yesus mulai mengajar mereka setiap hari. Yesus membawa mereka ke sana sini. Nah satu-satunya cara yang kamu boleh memento seseorang adalah untuk membawa mereka kemana-mana kamu pergi. Melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Nah inilah yang Yesus katakan ketika mereka paham di dalam nama Yesus ada kuasa dengan otoriti yang diberikan oleh Allah Bapa kepada mereka. Dan Yesus berdoa bersyukur. Dan Yesus katakan, oh puji Tuhan ya. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi aku bersyukur kepadamu. Karena apa yang kau rahasiakan daripada cerdik pandai. Ya, ketika itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu mereka menggunakan logik mereka. Di dalam Tuhan kita tidak boleh menggunakan hanya logik. Tetapi kita harus belajar untuk mengerjakan dengan penuh ketaatan apa yang kita terima. Demikianlah dikatakan seperti ini. Kau tunjukkan, siapa yang tunjukkan? Allah Bapa tunjukkan. Hikmat itu kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Bahwa mereka mengetahui tentang sebuah rahasia. Bahwa di dalam Yesus Tuhan ada kemerdekaan, kelepasan, pembebasan dan sebagainya. Yang kedua yang boleh kita belajar ketika seorang bayi, bukan seorang bayi salah. Seseorang yang seperti bayi yang selalu merindukan susu air suci firman Tuhan itu akan apa? Memiliki otoriti untuk menewaskan musuh. Kalau kita tidak memiliki ya kerinduan untuk membaca firman, kerinduan untuk menikmati air susu yang murni yaitu firman Tuhan itu, jangan harap kita ada kuasa dan otoriti. Karena kenyataannya orang yang tidak memakan ataupun meminum air susu firman Tuhan tidak akan bertumbuh tetapi apa? Terbantut. Pernah dengar anak yang terbantut pertumbuhannya? Itulah ketika Anda dan saya tidak menjadikan firman sebagai keutamaan. Terbantut pertumbuhanmu. Menjadi bingung ketika engkau menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Suka melatah. Suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Suka berespon dengan cara tidak benar. Itu anak yang tidak berani kan sebut. Jangan menjadi anak yang terbantut. Anda dan saya tidak ingin terbantut. Tetapi kita ingin bertumbuh. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 8 ayat 2 berkata, daripada mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu, masih apa? Menyusu. Ya, engkau telah membina kekuatan untuk menentang musuhmu supaya engkau dapat menewaskan seteru dan penuntut bela. Kalau hari ini ya kita masih dalam proses untuk mengunyah ataupun meminum susu air firman kehidupan itu, kita akan diberikan apa? Kuasa dan otoriti. Banyak orang Kristen berkata, ya baru-baru ini juga ketika kami membuat pelayanan di Orang Asli, seorang ibu mengalami serangan roh jahat dan pada waktu kita sedang berdoa dan mengusir roh jahat itu.
Dan setelah roh jahat itu diusir, dia katakan begini, Pastor, nanti macam mana kalau saya balik di rumah? Ya, roh itu selalu mengganggu saya di sana. Saya katakan di dalam kamu ada authority Kristus. Dan saya mulai mengajarnya tentang iman. Dan saya mulai mengajarnya tentang melakukan tindakan-tindakan profetik. Bagaimana dia boleh menghalau roh-roh itu. Kenapa? Di mulut kanak-kanak dan bayi yang masih apa? Menyusu. Katakan saya masih menyusu. Tidak berani pula kan? Oke, ya, saya paham kita semua sudah dewasa. Tetapi di dalam roh kita dikatakan seperti bayi dan kanak-kanak yang sedang menyusu. Karena apa? Kita masih dalam proses mendalami dan menguasai firman. Siapa yang tiap hari berkata di dalam Mazmur 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata. Bapak. Itu adalah orang yang telah mengerti fungsinya di dalam Kristus. Tetapi kalau hari-hari ini bangun doa pun handphone, nanti tengah hari sebelum makan letak handphone di depan dan semua scroll dan semuanya apa yang dunia tawarkan itulah yang masuk. Bagaimana Anda boleh memiliki authority? Hal yang ketiga adalah kuasa untuk menutup mulut musuh. Ya, ayat yang sama tetapi Yesus memetik di sini. Dia katakan, ya belum pernahkah kamu baca daripada mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu. Engkau telah menyediakan puji-pujian. Di mulut orang-orang benar yang menghidupi firman, yang mengerjakan kebenaran dalam hidupnya, dikatakan dia punya kerinduan, kehausan untuk selalu menyembah Tuhan. Siapa yang bangun pagi ada melodi dalam hatinya? Ada? Ataupun bangun-bangun pagi lagu Aku Cinta apa? Ya, lagu-lagu yang tidak berkaitan dengan pertumbuhan rohanimu. Ya. Mari jadikan melodi firman Tuhan sebagai melodi yang selalu terngiang-ngiang di dalam jiwa dan rohmu untuk membangkitkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupmu. Amin. Hari-hari ini juga mengapa ya kita perlu menjadikan firman sebagai makanan bagi jiwa dan roh kita. Karena apa? Hanya orang-orang yang menjadikan firman sebagai makanannya yang akan memiliki kekekalan. Kalau hari ini Anda malas, kalau hari ini saya malas, ini firman Tuhan. Saya tidak mengada-ngada dengan apa yang saya mau katakan. Ini adalah kebenaran yang harus kita peringatkan diri kita. Mari mulai baca firman. Mengapa kita perlu baca firman? Supaya pertumbuhan kita itu ya normal. Tidak terbantut. Ya, tidak stagnan. Kita perlu bertumbuh. Supaya ketika kita sedang bertumbuh mengenal Tuhan, mengenal kuasa dan kebangkitannya, maka kita akan diberikan authority, kita akan diberikan kemampuan supernatural, kita akan diberikan kekuatan demi kekuatan untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan di hari-hari kemudian. Dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 17, sesungguhnya aku berkata kepadamu sesiapa yang tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil tidak akan masuk ke dalamnya. Syurga itu adalah bahagian kita. Syurga itu adalah bahagian yang telah Tuhan siapkan. Yesus mati di kayu salib untuk itu supaya kita boleh masuk ke sana. Tetapi kalau kita tidak mengikut jalur yang diberikan oleh Tuhan, kita mau ikut jalur kita sendiri, maka kita tidak akan sampai di tujuan. Jalur yang diberikan oleh Tuhan adalah baca, cintai, kunyah, makan, terapkan,
masukkan. Jadikan itu sebagai daging dalam hidupmu. Dan engkau kerjakan setiap hari, ucapkan setiap hari, lakukan setiap hari. Maka engkau akan apa? Masuk dalam kerajaan yang Kalau saya boleh bertanya, siapa yang masuk surga di sini? Semua tidak berani masuk surga. Oke, saya sendirilah. Mulai cintai firman. Mulai cintai firman. Yang terakhir adalah generasi yang menghargai kebaikan Tuhan. Kalau engkau tahu bahwa engkau telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kalau engkau tahu bahwa hidupmu itu bukan karena usahamu. Hidupmu adalah sebuah korban yang dipersembahkan di hadapan Allah Bapa oleh Yesus. Maka hargai itu. Hargai itu dalam hidupmu. Jangan sia-siakan itu. Ya. Karena firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 8. Rasakan dan lihatlah kebaikan Tuhan. Dan dikatakan diberkatilah orang yang berlindung kepadanya. Orang-orang yang berlindung kepadanya adalah menjadikan firman itu sebagai keutamaannya. Menjadikan firman itu sebagai pelindungnya. Sebagai iman dan kekuatannya. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, generasi yang menghargai kebaikan Tuhan. Setiap hari kita melihat ya, kasih karunia demi kasih karunia. Tetapi apabila engkau tidak pandai menggunakan kasih karunia yang diberikan, maka satu hari nanti kasih karunia itu akan diambil daripadamu dan engkau tidak dapat lagi mengaktifasikannya. Karena engkau tidak pandai menghargai dan mengaktifasikan itu dalam hidupmu. Melakukan itu dalam hidup seharianmu. Kesimpulan di sini kita melihat anak ini masih kecil. Tetapi saya melihat akhir-akhir ini banyak anak-anak kecil yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, mari. Walaupun umur kita telah dewasa, tetapi mari kita belajar memiliki kerinduan kehausan seperti anak kecil. Yang inginkan firman Tuhan. Yang inginkan kebenaran itu. Karena hanya itu makanan yang boleh melindungi, menjaga, memelihara kita. Daripada segala jenis malapetaka dan musibah. Firman Tuhan, apa yang saya ingin simpulkan di sini adalah jadilah generasi yang memiliki hati seperti anak kecil yang inginkan firman yang menyelamatkan. Haleluya, mari musician. Dan setiap kita hari-hari ini ya ditawarkan dengan pilihan. Setiap kita ditawarkan dengan pilihan. Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Tidak akan ditentukan oleh ibu bapak, oleh kakak adik, oleh sesiapapun dalam hidupmu. Yang menentukan semuanya adalah pribadimu sendiri. Apakah engkau ingin bertumbuh di dalam firman dan ingin masuk ke dalam kekekalan? Ataukah engkau masih menjalani hari-harimu dengan cara pikirmu sendiri dan engkau berpikir satu hari nanti saya akan masuk surga? No. Firman Tuhan ada standar. Kebenaran Tuhan ada standar. Dia tidak akan menjadikan standarmu, menyesuaikan standarmu dengan standarnya. Standar Tuhan itu tinggi. Dan standar itu adalah kekekalan. Haleluya. Dan saya percaya bahwa ketika kebenaran ini menjadi engkau terima di dalam rohmu, engkau ambil, engkau terapkan di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat mulai tahun 2026 ini, engkau akan melihat perubahan demi perubahan terjadi dalam dirimu. Kalau engkau ingin dan kita sama-sama inginkan perubahan yang supernatural. Mulai mamah firman Tuhan. Mulai baca firman Tuhan. Mulai sukai firman Tuhan. Mulai belajar firman Tuhan. Dan untuk ibu-ibu yang berkata bahwa saya sibuk dengan anak kecil saya. Saya pada waktu itu saya ada 5 orang anak yang masih kecil. Tetapi apa yang saya lakukan?
Ketika masa saya bersendirian adalah ketika saya mendodoikan anak saya dan menidurkan anak saya. Pada waktu itulah saya mengambil waktu secara pribadi dengan Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, kita punya waktu yang sama. Dan tidak ada pernah ya orang yang ada kelebihan waktu. Kalau engkau katakan sibuk, semua ada masa yang sama. Tetapi bagaimana engkau mengatur waktumu, mengatur dirimu, mengatur apa yang engkau ingin capai dalam hidupmu. Mari kita menyembah Tuhan dan kita mau berkata bahwa inilah generasiku yang mau berkata Tuhan adalah keutamaanku. Dan kita akan melihat berkat-berkat itu akan mengalir dalam hidup.